Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita adalah saksi-saksi nanti pada hari kiamat. Saksi bagi manusia ketika dia diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka surat Qaf surat ke-50 ayat 19 halaman 519 ayat 19. Sebelumnya kajian kita adalah saksi yang pertama itu telah kita jelaskan kitab catatan amal manusia. Kemudian yang kedua, saksi itu adalah diri manusia itu sendiri. Walil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu terhadap dirinya nanti menjadi bukti nyata terhadap apa yang telah dia lakukan dan perbuat, tangan, kaki dan semacam. Sekarang kita bahas adalah saksi selanjutnya. Kita mulai dari ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq. Datanglah sakaratul maut itu bil haqq, dengan sebenar-benarnya datang. Hak. Jadi sebelumnya tidak hak carito sakaratul maut, ceramah tentang sakaratul maut. Sekarang memang dirasakan langsung, nyata kematian mendatangi kita, mendatangi manusia, nyata datang maut itu. Selama ini cerita malaikat maut, sekarang nampak malaikat maut itu hak. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Tahid itu lari daripadanya. Maknanya apa? Dihindari, lari. Manusia tidak mau memikirkan maut. Sebenarnya itu obat penyakit hati. Banyak mengingat maut. Tapi mandanga carito matinya takut. Ada pengajian tentang mati, dilarang. Dan cerita mati lah Ustaz. Cerita nan senang-senang salah. Setelah kematian itu alai dalam kubur menunggu hari kiamat. Jadi di kubur tidak lama sampai hari kiamat. Wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala. Kita tidak akan bahas apa itu sangkakala, tapi ditiup sangkakala. Sur, arti sur, benda yang mengeluarkan bunyi yang sangat keras, namanya sur. Benda yang bunyinya sangat keras tuh Anda tahu lah. Cuman kalau manusia yang tahu terompet, sangkakala. Tapi surnya Allah, bunyi yang mengeluarkan suara yang sangat keras itu, bahwa bantuannya tidak tahu. Karena itu malaikat Israfil yang maci. Dan awak belum pernah lo mencari anan dipaci malaikat Israfil. Nan jalihnya mengeluarkan bunyi. Dzalika yaumul wa'id. Itulah hari yang telah diancamkan, lah diingat-ingatkan sejak dulu. Itu hari ditiupnya sangkakala, hari kiamat. Sudah diingatkan jauh-jauh hari. Setelah terjadinya hari kiamat, apalagi manusia digiring di mahsyar, dikumpulkan di mahsyar. Ketika dikumpulkan di mahsyar ini, maka manusia dihisab.
ketika dia akan dihisab, wajaat kullu nafsim. Ayat berapa tuh? Ayat 21. Wajaat, dan datanglah kullu nafsin, setiap jiwa, artinya setiap orang, datang ma'aha, bersamanya, sa'iqun, seorang malaikat penggiring, wa syahid, dan malaikat seorang saksi. Siapa yang saksi di situ? Yang ketiga, malaikat. Sa'iq, sa'iqun itu artinya adalah menggiring sesuatu agar dia tetap di jalannya, tidak lari-larinya, atau tidak jatuh ke tempat yang tidak diinginkan, namanya sa'iq, penggiring. Makanya sopir disebut dengan sa'iq. Sopir itu dikejar, panggilnya sa'iq. Kenapa? Dia membawa mobil agar jangan masuk lubang, agar jangan masuk banda, sampai ke tujuan. Tujuan Jakarta, bawa toko sampai ke Jakarta. Dia penggiringnya, sa'iqnya. Maka manusia nanti ada penggiringnya. Ada penggiring setiap manusia. Satu manusia ada satu malaikat penggiring. Tapi dalam ayat ini bentuk malaikatnya tidak disebutkan. Cuman tugas malaikat itu menggiring. Kemana digiringnya? Kemana? Ila rabbika yawma idzinil masaqa. Dalam surah Al-Qiyamah, ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Rabbmu pada hari ini mereka digiring, masaq. Kama dihadapkan, digiring dia malaikat menuju persidangan. Kan manusia dikumpul di mahsyar, sedang dikumpulkan itu kan tagak-tagak saja mahsyar, tanpa alas kaki, dalam keadaan telanjang, kemudian matahari panas sekali, yang diinjak juga panas. Digiring dia malaikat menghadap siapa? Menghadap Allah dalam persidangan. Di mana letak tempat sidangnya tidak tahu ada. Dan jadi ada tempat manusia itu disidang, dihadapkan ke hadapan Allah. Dan itu detik-detik yang sangat menakutkan. Karena di detik itulah istilahnya nasib dipertaruhkan. Nah, malaikat tadi menggiringnya. Suka jalan, situ. Tapi letak yang digiring kok di muka, penggiringnya di belakang. Kalau dia seorang pendosa, baca orang menggiringnya. Kan coba dia celaklah bilang-bilang. Contohnya, salih sasik jalan ni lakak no, tahu. Nah situ jalan dah okey nah. Kan terbayang dah. Bantu orang malau itiak ke sawah. Itiak banyak. Dia istilahnya digaro. Baik itiak kau ke tempat tujuan. Di manusia tidak bisa lari. Karena yang madu nama mantannya macam-macam ilakaknya. Dan siapa satu lagi? Wasyahid, malaikat yang menjadi saksi. Akhir aja malaikat kok nyo mengiriang-iriangan sejak di dunia dulu. Tapi nyo mencaliak. Ada malaikat yang mencatat saya. Ada malaikat yang mencaliak saya. Ainyolah nangka melaporan anak dicaliaknya. Jadi dua saksi situ. Dibukti di pengadilan itu sangat kuat. Ada saksi mata, ada saksi tertulis. Kira-kira kue nak? Nan tertulis ada saksinya, yang saksi mata mencaliak langsung adalah
dari malaikat. Saksi dari malaikat. Jadi ada nama riangan malaikat wak gosat lain. Diriang nak ada malaikat itu. Ainyolah nanka mencari tuan karajawa assalamu. Berarti cadia dan saja cadia. Tak lupanya tak. Barat cadia na ya sekarang Jawa 70 tahun, 60 tahun. Takkan adanya sadanya. Bisanya mencari tuan. Khusus sudah Allah menjadikan malaikat sebagai saksi mata kerja manusia selama. Di manusia tidak bisa macam-macam nanti di hadapan Allah. Lalu kita lihat lanjutan ayatnya, kejadian lanjutannya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguh kata Allah, kunta artinya kamu dahulu. Kamu kok surang-surang. Ta itu tidak kuntum dah. Kalau kuntum kalian. Kalau kunta kamu. Berarti setiap orang diimbau saksi. Jadi persidangan itu surang-surang diimbau. Surang-surang. Tidak sama-sama diimbau dah. Surang. Menghadap Allah tu dihisap surang-surang. Allah katakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh sabana sungguh kamu dahulu di dunia fi ghaflah, dalam kelalaian. Tidak mau tahu. Dengan apa? Min hadza. Tentang peristiwa yang akan terjadi ini, atau hari kiamat, hari penghisapan. Kamu acuh-acuh senyum, tidak mau tahu dengan hari penghisapan. Bahasa awak akan dihisab, awak akan ditimbang amal, akan dilaporkan pada Allah, akan datang saksi. Yang mana saksi itu nanti dia akan dihadapkan di hadapan Allah untuk menceritakan apa kerja manusia selama ini. Dan kamu lupa. Kadang manga lupa dia di akhirat. Di dunia kan bahasa ada malaikat yang mencatat, lupa je kadang. Manga malaikat nama iriang-iriang tu. Ya kan dia. Kadang ada orang baru kini kalau dengar ada malaikat nama iriang. Mencalik akara jawab, inyo akan jadi saksi. Waduh lo malaikat saya nama iriang awak mencalik akara jawab, dilapornya ke Allah. Kalau malaikat pencatat sejak ketik atau bahasa ada malaikat yang mencatat, itulah sejak ketik atau di sekolah. Aitnan lah sejak ketik tahu tu lupa je kadang. Ada yang mencatat kerajaan. Dan sungguh sebenarnya sungguh kamu dahulu dalam kelalaian tentang peristiwa ini. Nang kata jadi kini kok kalian dah acuh sedulu dah. Fakashafna anka ghita'ak. Maka kini kasyaf, disingkapkan, disingkokan dari kamu ghita'aka, tabirnya, penutupnya. Fabasarukal yawma hadid. Sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam, sangat jelas. Oh sekarang ba'a mahsyar tu lu nampak. Ba'a bantu pahala salat ada nampak. Jangan jadi dia buat salat. Tapi adakah pahala salat lain? Sebutkan dalam hadis, salat itu orang yang salat rukuknya benar, sujudnya benar, maka nanti salat itu naik dengan cahaya warnanya putih dan harum baunya. Itu pahala salat. Kalau salatnya buruk, rukuknya basi gage saja, sujudnya tidak ada tumak ninahnya, maka salat itu naik dengan warna yang hitam, baunya busuk. Itu nampakkah doa anda?
Malaikat nampakkah dia? Tidak. Maka malaikat jin saya tak nampak tak? Kalau dalam yang waktu hari jin tak nampak tak? Digaduh-gaduhnya je manusia sedang salat tak je nampak tak? Apalagi malaikat dan yang lain-lain. Nah, di akhirat nanti Allah bukaan seluruh amal. Oi ko nang pahala salat tu, oi ko nang pahala puasa tu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Allah tampakkan pahala salat subuh berjamaah, maka orang-orang akan mendatangi masjid walaupun dengan merangkak. Kalau ditampakkan, nanti di akhirat sadonya Allah tampakkan. Salat wa, puasa wa, sedekah wa, kan nampak pahalanya gini dah. Nanti baru Allah tampakkan. Lah tampak barulah, oh, baru tabi sasar. Kemudian wa qala qarinuhu, ayat 23, dan berkatalah qarinuhu. Siapa qarin? Arti qarin, qarin artinya yang senantiasa menemani. Kalau bahasa awaknya qarin kok kawan nan salapiak sakatiduran, namanya qarin. Salapiak sakatiduran. Kama pai waknya pai lo, duduk waknya duduk lo. Kama sok diri yang je tu, malaikat yang pengiring. Nyomiriangnya. Kalau saik tadi nyonan mana awak mararahan awak kama kapai. Kalau qarin tidak. Kalau qarin ko anyo pai kama awak pai. Kalau saik kan saiqu wa syahid. Kalau saik penggiring tadi, awak pai bak janyo kamarahnya daerahnya pai. Jadi belakang, kena kiri terus. Kalau qarin nyopai kama awak pai. Awak pai baru pai. Sia qarin di siko malaikat pencatat. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya mati. Di situ disebutkanlah orang yang durhaka kepada Allah. Disebutkan orang yang catatannya banyak nan buruk pada nan elok. Akecam malaikat pencatat tadi, raqibun atid. Inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Lalu Allah berkata, berfirman, dek catatan tu dosa seisinya. Allah berfirman, al-qiyam, lemparkanlah oleh kalian berdua. Kasihan ke malaikat pencatat. Dalam tafsir yang lain disebutkan berdua di siko, malaikat penggiring dan malaikat saksi. Bahkan ada yang memahami 2 kali campaknya. Oleh malaikat pencatat menyampak dulu, diulang dulu sekali dia menyampak balik. Karena al-qiyatu lemparkanlah dan lemparkanlah, itu artinya. Al-qiyatu kan musanna, 2 kali. Lemparan yang dilakukan 2 kali, atau oleh 2 malaikat, atau dilemparkan 2 kali. Kedua-duanya benar. Pertama 2 malaikat nak nyampak lu, yang biar lu campak lu balik kali. Berarti itu sangat hina maksudnya. Sudahnya tercampak puluhan kalau tabe, yang ke orang puluhan orang sekali lah, kan sangat hina bagi orang berarti tak. Sana cukup sekali campak kata tabe puluhan lah. Aku diulang lama ambil balik, diulang lama nyampak balik puluhan lalu balik. Berarti sangat hinanya. Begitu hinanya orang nanti yang membawa catatan banyak keburukan. Nah,
Siapa menyampaikan? Salah satunya malaikat saksi tadi. Ikutnya satu menyampaikan. Alun oleh malaikat-malaikat yang mengabik orang ko nanti di neraka. Itu malaikat menyampaikan sebab. Alun yang menyiksa, yang mengikat dan semacam. Kemudian kama dicampakkan fi jahannam, ke dalam neraka jahannam. Kullu sianan dicampakkan tadi itu. Dijalehan di situ. Aikonan kawak hindari. Karena Allah sebutkan ciri-ciri orang yang kemasukan ke neraka. Kullu kafarin, setiap kafar. Siapa kafar? Asal katanya kafir. Arti kafir menutup diri dari kebenaran. Itu kafir. Menutup, orang yang menutup diri dari kebenaran. Penggunaan kata tasdid kafar ini menunjukkan berulang-ulang. Karajonyo menolak nan batu aku lah cok kali. Kok menolak nan batu sekali, mungkin kok khilaf. Dek ndak tahu salah moko batulah. Kok dua kali, mungkin dek kare hangok salah. Kok 3 kali, sampai kali, ke 5 kali batulah aja baru. Aku namanya kafar. Terlalu sering menolak kebenaran. Nyul namanya jalih kebenaran tu nyata, tapi batulah aja. Orang modeko yang kadicampakkan aku. Itu siapa? Anid. Artinya anid di situ. Keras kepala. Artinya apa? Setelah orang kau menolak kebenaran, anan muncul lah cok kalinya menolak tu mengakar jonya lah sudah ditolak ipangan ditentangnya kan, ditantangnya kebenaran tu lah, dibuatnya aturan dan berlawanan jauh kebenaran. Jadi ya kebenaran mau dikuah kau nambah tua, dibuatnya aturan melawan kau kuah tu anid. Dia teh kafar lo lah, sudahnya ndak menerima nambah tua, ditantang lo duitnya lo aturan duit lo kajo nak menantang benar kan. Jadi kalau joko sunnah sesuai jo nabi, dibuat lo aturan menantang wah. Kau ndak diterima no tu kafar namanya. Kini ditantangnya lah, namanya anid. Kemau orang kau masuknya neraka jahannam. Kemudian manna'il lil khair. Kalau orang lah menentang kebenaran, akrajonya lah sifat yang muncul darinya. Kalau lah menentang kebenaran, sifat yang muncul. Manna'il lil khair. Atur. Sangat enggan melakukan kebaikan. Maknanya apa? Sabana ndak suko mencari anak elok leh. Karajo lah buruak selama kau ada orang berbuat elok sakit satina. Tu muncul sifat tu, manna'ilil khair. Ada orang rajin kau sakit satina. Ada nak bujang taat beribadah. Apa itu? Istilahnya? Tampilan rancangan. Good looking. Harus dicurigai itu nan good looking. Jaleh nak mudoko raja musaji melihara jenggot nak good looking tu curigai itu. Tu manna'ilil khair. Ndak senang, bencinya mencari kebenaran. Kebaikan tu ndak sukonya dah. Orang mapa Quran sakit hati nak. Tu namanya manna'ilil khair. Orang mengaji berjenggot sakit hati nak. Atu kaji orang menjaga jambui. Jadi sifat itu muncul kapan? Ketikalah tahap ketiga.
Berarti sebelumnya nyo menolak kebenaran. Itu pertama. Deklah hacok kalina no menolak kebenaran, ditantangnya kebenaran. Deknya lah menantang kebenaran, muncul sifat dak suka mencari nan benar. Dak suka mencari orang berbuat benar. Itu muncul sifat. Kayak ada orang itu neraka jahanam sampai Allah sampai mereka. Suka wak mencari orang elok, itu ahli surga. Dia rajinna mengaji, senang hati wak. Anak-anak kini rajin mengaji, hafal Quran. Itu orang surga mengecek. Tapi kalau orang ahli neraka jahanam, itu perlu dicurigai itu. Orang-orang yang rajin-rajin ngaji nafis-hafis, yang good looking tu dicurigai. Tu orang-orang yang ke kafe, yang ke bar bah. Orang-orang yang berorok singkir tak curiga. Bakok kau orang yang mengaji dan curiga. Karena mana ilil khair. Karena dia sangat enggan dengan kebaikan, tak syukur. Deklah hacok bana ndak suko je kebaikan kerajonnya leh mu'tadin. Arti mu'tadin kalau disebut melampaui batas. Dibuatnya suatu perbuatan yang perbuatan itu sudah melampaui kebenaran untuk mengalahkan kebenaran dia awalnya tidak suka mencari orang yang benar lah. Itu dibuatnya aturan agar yang benar ku mati dia. Itu mu'tadin lah, melampaui. Sebelumnya tidak suka, sebelumnya menantang saja. Itu tidak suka. Aku kini dibuat aturan untuk mematikan kebenaran. Na'udzubillah. Siapa orang nak? Itulah penghuni neraka jahanam. Jadi jangan sekali-kali wak menolak kebenaran. Jangan sekali-kali mencuba menentang kebenaran. Jangan sekali-kali tidak suka mencari yang benar. Jangan sekali-kali awak berbuat sesuatu yang melewati batas kebenaran atau membuat aturan yang melawan kebenaran, mematikan kebenaran niatnya. Terakhir kerajaannya lain murib. Arti murib bersikap ragu-ragu. Kalau Bapak Ibu baca tafsir salah satunya tafsir Ibnu Katsir, atau murib di situ maksudnya murib, bukan bersikap ragu-ragu, tapi membuat sesuatu yang membuat orang ragu. Itu murib. Dibuatnya aturan sehingga orang awam ragu dia, mana batu ambil ragu, yang benar dianggap orang salah, itu nan salah. Nan salah kini dianggap orang benar, tu buatnya murib namanya. Sehingga lah bingung orang. Kalau ngecek jujur-jujur kena tangkok. Kalau mau mengecuah, tak. Kalau mau baru to dengke. Kalau jujur-jujur perhatian, namanya murib tu. Membuat keraguan di khalayak ramai, membuat orang ragu masyarakat. Biasa nang kena tangkok ko maliak. Kini nang kena tangkok sia orang nama nangkok maliak. Membuat keraguan sangkajanya. Dulu nang kena lapia sia orang nama buat salah. Kini nang kena lapia orang nama ngaduan non salah. Mengapa kaduan? Hanya kena lapia. Mengadu ngadu kerja yo. Nan buat salah tak ada papangan. Namanya murib. Itulah orang yang akan masuk neraka. Terakhir. Na'udzubillah. Berlindung wa ke Allah dari sifat seperti itu. Ini rangkaiannya mana itu? Kafar, al-anid, manna'idil khair, mu'tadid, murib, ujung. Awalnya adalah menolak kebenaran. Maknanya kata ulama,
jangan sekali-kali menolak kebenaran. Kenapa beko barentet kerajawak leh? Barentetnya beko ujung-ujungnya. Kalau lah menolak lah cok kali mana menolak anit batantang sudah. Selama ko batulak saya kini dibuat menantang. Di kalau ada kebenaran yang alun takarajon ya Wak. Dan inilah yang akan dilaporkan oleh malaikat. Kasih ya ke Allah. Karajo orang kau. Dan inilah yang Allah perintahkan al-qiya fi jahannam. Campaan salah orang kau di kilam berdua kerana neraka. Karena laporan dari saksi tadi, saksi mata tadi diterima oleh Allah. Iya betul kan? Yo, campaan. 2 kali lo nyampak, 2 kali lo mamuruan. Kenapa? Saking jeleknya, saking hinanya orang tadi. Kemudian di ayat 26, allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Orang yang menjadikan ma'allah bersama Allah ilahan akhar. Di sini dikatakan ilahan. Ilahan, ilah yang lain selain Allah. Apa makna ilah dulu? Yang ditaati, yang disembah, yang dicintai dan yang ditakuti, namanya ilah. Adonan ditakutinya selain Allah, adonan ditaatinya selain Allah. Namanya ja'ala ma'allahi ilahan akhar, menjadikan selain daripada Allah ilah yang lain, ditaatinya itu. Jalih karajoko batantangan ya Allah, nani ko jadi pilihnya pimpinan ko jo dan ditaatinya. Orang yang benar ini apa? Biarlahnya mati dalam kebenaran asal dalam mentaati Allah. Itu orang yang benar tu. Aiko dalam menentang Allah, biarlah tak deko. Betul, terancam lagi deko. Orang-orang yang seperti itu, ada yang ditaatinya selain Allah, ada yang ditakutinya selain Allah, ada yang dicintainya selain Allah. Pada teteleng lupa rio ada semacamnya. Fa'alqiyahu fil azabis syadid. Maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Tadi dilemparkan ke neraka sebelum. Kini dilemparkan ke azab yang keras. Lalu dalam hadis Ibnu Majah, dan hadis ini dikatakan sahih oleh Nasruddin Albani. Nabi berkata kepada para sahabat, takutlah kalian kepada jubbul huzni, karena inilah apa jubbul huzni. Apa itu jubbul huzni ya Rasulullah? Yaitu sebuah jurang di dalam neraka jahanam. Jurang di dalam neraka jahanam. Yang mana neraka jahanam itu sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari jubbul huzni itu 400 kali dalam sehari. Neraka jahanam yang begitu siksanya, memintanya ke Allah, berlindungnya ke Allah jurang tadi itu jubbul huzni. Barakalinya minta awak contohnya minta berlindung dari neraka barakali sehari. Kau oleh sudah takana sudah salat 5 kali berarti itu. Iko neraka kau akan mengerikan neraka. Dan mengerikan saja minta berlindungannya sampai 100 kali. Artinya sangat mengerikan jurang tadi itu. Bahwa bentuknya tidak disebutkan. Cuma neraka jahanam berlindung kepada Allah hampir 100 kali.
yang mana akan dimasuki oleh ahlul qura. Disebutkan ahlul qura itu adalah ulama. Masuki oleh para ulama yang amalnya ingin dilihat, ulama yang ria untuk mencari popularitas. Lalu dilanjutkan oleh Nabi, abghadul qurra, seburuk-buruk ulama yang ria tadi adalah yang mendatangi pemimpin. Tujuannya bukan menasihati, tapi minta jabatan. Kau nan ka masuk ke dalam tu. Kebako inyo nampak yang parah siksanya narako sa takwi. Jurang tadi itu. Narako sa takwi pada manusia nanti. Kasih tulo ulama gua masa tu. Nyubuk ulama kau tujuannya menyelamatkan umat. Beliau menjerumuskan umat kerajaannya. Ainyo nan dijerumuskan. Makos fa'alqiyahu fil adabis syadid. Maka campakkanlah dia ke dalam azab yang sangat syadid, yang paling sangat, yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, sangat pedih, sangat-sangat anan sangat di situ sadanya. Maka jangan sekali-kali kalau ustaz ulama mendatangi pemimpin untuk cari jabatan, mencari popularitas, tapi mengorbankan umat. Jangan buat aturan-aturan untuk popularitas ba pemimpinan kasana, tapi ba Allah yang kasanang nak dibuat. Kenapa? Ujungnya mengerikan. Ujungnya mengerikan. Wah, tak sabut siapa mohon. Siapa saja yang berbuat begitu diancam je kau. Lebih betul. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yang jelas kajian awak adalah datang malaikat yang menjadi saksi. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqu wasyahid. Dan datang setiap jiwa tadi, setiap orang bersamanya satu malaikat penggiring dan satu malaikat yang menjadi saksi mata terhadap apa yang diperbuat oleh manusia. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.